Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Amelia, NIM 19064106 dari kelas SD 19A1 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan menyampaikan tentang pengembangan silabus pembelajaran. Video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Widya Nurjana MPD. Pengertian silabus menurut para ahli. Yang pertama, menurut Permendikbud, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang kedua, menurut Salim pada tahun 1987, silabus adalah garis besar, ringkasan, abstrak, atau poin utama dari isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, menurut Yulailawati pada tahun 2004, silabus adalah seperangkat rencana dan pelaksanaan pengaturan pembelajaran dan penilaian yang dibuat untuk sistem yang mengandung semua komponen mempunyai hubungan dengan tujuan menguasai kompetensi dasar. Jadi, pengertian silabus yaitu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencangkup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Adapun fungsi dari silabus, yang pertama, silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa yang memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Yang ketiga, hasil pengembangan silabus berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada satuan tingkat pendidikan, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip silabus pembelajaran, yang pertama ada ilmiah, yang artinya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, artinya cangkupan, kedalaman, tingkatan kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang selanjutnya ada sistematis, artinya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang selanjutnya ada konsisten, artinya adanya hubungan yang konsisten atau ajak, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Selanjutnya ada memadai, artinya cangkupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya ada aktual dan kontekstual, artinya cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Next, fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Teknik pengembangan silabus itu ada 6. Yang pertama desain atau perencanaan, yang kedua evaluasi, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat validasi, yang kelima pengesahan, yang keenam sosialisasi.
Adapun langkah-langkah pengembangan silabus, yang pertama mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. 3. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Keempat, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Keenam, menentukan jenis penilaian. Ketujuh, menentukan alokasi belajar atau waktu. Yang ke-8, menentukan sumber belajar. Yang terakhir, komponen silabus. Cari garis besar, silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.